Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan yang saya akan bawakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 dan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada perenungan firman Tuhan ini saya berikan judul yaitu Damai itu Indah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Ibrani 12:14 mengatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Bagaimana cara kita hidup damai seorang dengan yang lain? Syaratnya yang utama adalah hidup kudus di mata Tuhan. Apa itu kudus? Hidup terpisah, berbeda dengan perilaku-perilaku dunia. Sebagaimana Roma 12 ayat 2 mengatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan serupa dengan dunia ini. Artinya kita punya gaya hidup yang berbeda. Tidak seperti gaya hidup dunia. Kita hidup terpisah. Kita hidup sebagai anak-anak Allah. Bukan hidup yang dikuasai oleh berbagai macam hawa nafsu. Kudus juga kita harus. Arti kudus juga hati kita memang suci. Hanya untuk menyembah Tuhan Allah saja. Mengapa harus kudus, saudara? Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Bagaimana kita akan melihat Tuhan kita sebagai sumber damai sejahtera itu? Kalau kita tidak kudus, makanya ada firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ketika kita sudah ada dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup dalam kekudusan, maka akibatnya adalah kita ada kemudahan, kita ada otoritas untuk hidup damai dengan sesama. Karena kita sudah berdamai dengan Allah. Kita sudah ada dalam kesatuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Ketika sudah menyatu dengan Raja Damai, maka damai yang ada pada kita itu bisa kita bawa kepada sesama kita, sehingga kita bisa hidup damai dengan semua orang. Saudara, damai itu indah. Damai itu indah. Itu sebabnya harus diusahakan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kenapa? Berarti kejarlah kekudusan itu satu syarat. Kalau orang lain dianiaya, membalas aniaya. Difitnah, membalas difitnah. Dimaki-maki, dibalas dengan maki-maki. Tapi kita yang hidup kudus, kita terpisah dengan itu. Kita bisa mengampuni. Kita serahkan saja kepada Tuhan. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sikapi saja bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka damailah hati kita. Tapi kalau kita menyimpan kesalahan orang lain, mana mungkin kita bisa damai, saudara? Itu artinya. Jadi berusahalah hidup damai dengan semua orang. Apapun kejadiannya. Apakah orang itu membenci saudara? Apakah orang itu tidak menyukai saudara? Apakah orang itu selalu maunya menganiaya saudara atau menjauhi saudara? Bukan hak saudara untuk membalas. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Yang menjadi tugas kita adalah membawa damai kepada semua orang tanpa syarat. Karena Yesus datang ke dunia mendamaikan kita dengan Tuhan, Dia juga mau mendamaikan kita dengan sesama. Hukum kasih ada dua. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, jiwamu, dan ada hukum yang sama dengan itu. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara tidak mengasihi sesama, berarti sama juga saudara tidak mengasihi diri sendiri. Kalau saudara tidak berdamai dengan sesama, berarti saudara juga memang belum berdamai dengan Allah. Sehingga damai itu tidak tinggal di dalam saudara. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, damai itu indah. Berusahalah untuk hidup damai. Yang pasti, kalau dalam kekudusan berarti kita sudah berdamai dengan Allah. Orang yang sudah berdamai dengan Allah pasti mampu berdamai dengan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pemahaman firman Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan walaupun sulit melakukan atau mengaplikasikan firman Tuhan ini untuk hidup damai dengan semua orang. Tapi bagi anak Tuhan tidak ada yang mustahil.
Karena sebagaimana firman Tuhan mengatakan, bagi setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah, kuasa itulah yang memampukan kami. Artinya firman Tuhan tidak ada yang sulit untuk kami lakukan. Mudah kami lakukan karena kami tidak melakukannya sendiri, melainkan Yesus Kristus, Roh Kudus yang memberi kemampuan pada kami. Sehingga kami mampu berdamai dengan semua orang karena kami sudah berdamai dengan Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mulai saat ini, setelah kami diperdamaikan dengan Allah, kami mampu berdamai dengan sesama kami, bahkan kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jika saudara merasa diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan ini, silakan share kepada saudara, teman, kerabat, dan siapapun itu. Tuhan memberkati.